Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Aziza dengan NIM 2303186 dari kelas RMIKC angkatan 23 dari kampus Tikas Panakukang, Makassar. Baik, di sini saya akan memaparkan 5 diagram yang telah saya buat dan juga saya akan memaparkan terkait desain form yang telah saya buat di aplikasi Visual Basic. Oke, baik, di sini yang pertama untuk diagram use case-nya. Di sini diagram use case untuk rawat jalan. Di sini ada aktornya. Yaitu ada pasien, petugas TPP, dokter, apotik, perekam medis, petugas laboratorium, petugas radiologi, kasir, admin. Di sini untuk pasien akan melakukan registrasi. Lalu setelah registrasi, di sini petugas TPP akan login ke SIMGOS-nya. Lalu dia akan menginput data pasien, lalu mencetak SEP-nya. Dan di sini dokter di rawat jalan dia akan menginput keluhan pasien, diagnosa pasien, dan juga tindakan, permintaan lab apabila pasiennya membutuhkan unit penunjang, lalu permintaan radiologi. Setelah itu dokter juga akan menginput resep. Lalu di sini perawat juga bisa menginput keluhan pasien, menginput tindakan, menginput itu dua. Lalu di sini untuk aktor petugas laboratorium, dia akan menerima permintaan lab dari dokter dan perawat. Lalu dan juga petugas radiologi akan menerima permintaan radiologi. Lalu di sini untuk aktor apotik, di sini akan melakukan pelayanan obat. Dan rekam medis, di sini akan melakukan pengolahan rekam medis seperti menginput kode diagnosa dan menginput kode tindakan. Dan di sini kasir, dia akan menginput pembayaran lalu mencetak bukti pembayaran. Dan di sini yang terakhir ada admin, dia akan mengelola data rawat jalan. Selanjutnya di sini ada use case untuk rawat inap. Di sini aktornya sama, ada pasien, petugas TPP, perawat, dokter, petugas radiologi, petugas laboratorium, apotik, perekam medis, kasir, dan admin. Setelah dari diagram use case, selanjutnya masuk ke diagram sequence. Sini untuk diagram sequence rawat jalannya ada pasien, yang dimana pasien pertama-tama akan melakukan registrasi rawat jalan. Terus di sini di bagian TPP nanti petugas TPP-nya akan menginput data pasien, lalu data pasiennya akan dikirim ke komputer untuk perawat rawat jalan. Selanjutnya perawat akan menginput tanda-tanda vital atau pemeriksaan yang telah dilakukan ke pasien. Setelah itu perawat akan mengirim data
pasien, mengirim data pasien ke komputer dokter. Lalu di sini dokter akan melakukan pemeriksaan, memberikan diagnosa, tindakan, dan juga bisa melakukan permintaan lab atau radiologi jika diperlukan. Lalu di sini untuk petugas lab atau radiologi akan memberikan hasil pemeriksaannya. Setelah itu dokter akan membuat resep. Untuk resep obatnya akan diterima oleh apotik, dan nanti apotik akan memverifikasi dan siapkan obatnya. Setelah diserahkan obatnya, di sini dokter akan mengirim data pelayanannya ke kasir. Lalu kasir akan mengkonfirmasi tagihan, lalu ke pasien, lalu pasien akan membayar. Setelah itu kasir akan mencetak bukti pembayaran dan kasir juga menyatakan pasien, dan selanjutnya pasien dinyatakan selesai dan pulang. Setelah itu kunjungan selesai dan data-datanya itu akan disimpan di ruang rekam medis. Di sini ada sequence untuk rawat inap seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan ke kamus data. Di sini untuk kamus datanya, di sini ada beberapa entitas dari IRD. Nanti di sini ada entitas pasien dengan atribut, ada ID pasien, nomor rekam medis, nama lengkap, tanggal lahir, dan seterusnya. Dan di sini untuk tipe datanya, untuk ID pasien yaitu integer, dan untuk panjangnya 5. Di sini nomor rekam medis dengan tipe data varchar dengan panjang 8. Oke, setelah dari kamus data, selanjutnya di sini ada DFD atau diagram flow data flow diagram. Di sini untuk diagram level 0-nya, di sini ada proses. Untuk DFD 0-nya seperti ini. Oke, setelah DFD 0, di sini yang terakhir ada IRD. Untuk IRD-nya di sini
ada beberapa entitas dan juga relasi dan atribut. Di sini yang pertama ada untuk entitas, ada pasien. Di sini entitas ada pasien, dokter, petugas. Di sini ada pasien. Pasien akan mendaftar ke entitas ke rawat jalan. Di sini setelah pasien mendaftar ke rawat jalan, datanya akan dikirim ke dokter, lalu dokter akan melayani pasiennya. Di sini juga ada entitas petugas. Lalu pelayanan poliklinik, pemeriksaan penunjang, rawat jalan, pendaftaran rawat jalan, pendaftaran rawat inap. Sini diagnosa, ruangan, tindakan lab, rawat darurat, ruang jenazah, rekam medis, apotik, administrasi, picu, nicu. Untuk atributnya, di sini atributnya di atribut dari setiap entitas hanya akan diwakili oleh satu atribut yang dimana disebut primary key atau foreign key, seperti ini. Pasien berrelasi dengan entitas pendaftaran rawat jalan. Di sini untuk atribut pasiennya ada ID pasien, itu atribut yang mewakili entitas pasien. Oke, selanjutnya di sini saya akan memperlihatkan hasil desain yang telah saya buat di aplikasi Visual Basic. Oke, di sini yang pertama saya akan masukkan passwordnya. Nah, di sini ada pilihan entitas dan relasi. Di sini untuk entitas ada identitas pasien, dokter, diagnosa, tindakan, obat, ruangan. Dan untuk relasinya ada pendaftaran rawat jalan, pelayanan rawat jalan, unit penunjang, pendaftaran rawat inap, pelayanan rawat inap. Di sini kita akan coba untuk identitas pasien. Di sini kita akan coba menginput data pasien. Misalkan dengan nama di sini tanggal lahirnya misalkan 2000 dan bulan Maret tanggal 1, jenis kelamin, agama Islam, pendidikan terakhir di sini S1 misalnya, dan pekerjaan PNS, alamat Jalan Adi, Jalan Adi Aksa, nomor 5.
Isi nomor teleponnya. Nama penanggung jawabnya, nama keluarganya di sini misalkan ya. Hubungan ibu. Cara bayarnya umum, BPJS atau mitra. Di sini misalkan BPJS. Poli tujuannya. Sini poli tujuannya misalkan THT. THT. Lalu di sini simpan. Nah, di sini muncul. Terus kalau kita mau kosongkan ini, kita bisa klik tombol input. Lalu semisal kita mau cari data pasien yang telah kita input tadi. Di sini kita bisa klik tombol cari. Nah, di sini akan muncul. Dan semisal kita mau ubah, untuk polinya contoh kita ubah ke gigi dan mulut. Kita klik ubah. Nah, di sini sudah terubah. Semisal kita mau hapus, kita langsung hapus saja. Nah, di sini data hilang. Data pasien yang diinput tadi hilang. Nih, hilang. Dan semisal kita mau batal input, kita mau kosongkan juga, batal. Di sini akan muncul pesan bahwa input telah dibatalkan. Kita klik OK. Di sini kita akan coba untuk relasi pendaftaran rawat jalan. Untuk relasi ke rawat inap, kita masukkan nomor rekam medisnya, semisal ini. Nah, untuk isi ininya kita langsung klik tampilkan. Nah, di sini akan muncul data pasien dengan nomor rekam medis ini. Lalu di sini kita bisa pilih untuk tanggal masuk. Semisal dia masuk tahun 2026, bulan Januari tanggal 10. Di sini kode diagnosa semisal dia A01.0. Di sini akan muncul nama diagnosanya. Lalu kita untuk coba kode dokter. Nah, di sini muncul kode dokternya. Nah, ini. Lalu kita bisa ketik keluhan pasiennya. Misalkan demam, badan panas dan pusing. Sini rujukan dari sini, semisal dia rujukan dari IGD atau rujukan dari fasilitas lain, puskesmas lain, rumah sakit lain, kita bisa ketik di sini rumah sakitnya. Misalkan dia rujukan dari rumah sakit Sayang Rakyat.
sini untuk ruangannya juga. Kita bisa pilihkan, daftarkan untuk ruangannya, misalkan sebentar kita lihat dulu. Ini 01. Misalkan pasiennya didaftarkan ke ruangan 01. Sini kita bisa double klik. Nah, ruangan 01 itu ada ruangan mawar 01. Setelah itu kita bisa simpan. Nah, di sini datanya sudah tersimpan. Lalu ketika kita mau ubah juga, kita bisa ubah. Misal kita ubah di sini untuk ruangannya, kita masukkan dulu kode ruangan yang ada di entitas ruangan, lalu kita klik 2 kali. Nah, tulip di sini untuk kode ruangan 02 itu ada ruangan tulip 01. Lalu kita klik ubah. Nah, di sini untuk ruangannya akan berubah. Di sini ruangannya sudah berubah. Yang tadinya mawar 01 jadi tulip 01. Misal kita mau hapus, kita bisa klik hapus. Nah, di sini datanya sudah hilang. Bisa klik cari. Nah, di sini muncul pasien yang sudah didaftarkan di rawat inap. Terus misal kita mau batal, akan muncul pesan input telah dibatalkan. Lalu kita mau keluar. Oke, baik, itu tadi pemaparan dari 5 diagram yang telah saya buat dan juga desain form di aplikasi Visual Basic yang telah saya buat. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.